Selamat datang di Puskesmas Sungai Keranji. Puskesmas dengan moto hidup sehat bersama sawit. Di video kali ini, kami akan menjelaskan sistem alur pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Keranji di masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat yang berobat dan staf yang ada di Puskesmas bisa terlindungi dengan baik. Pertama, pasien datang ke Puskesmas Sungai Keranji. Pasien yang datang ke Puskesmas diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun di depan Puskesmas yang telah disediakan. Ingat ya, jika tidak menggunakan masker, tidak bisa dilayani. Kemudian, dilakukan screening pada pasien berupa pemeriksaan suhu tubuh dan gejala infeksi pernapasan, seperti demam, batuk, flu, dan kehilangan penciuman. Pasien yang telah diperiksa dipersilahkan untuk mendaftar di pendaftaran dan menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Bagi pasien dengan gejala ISPA seperti demam, batuk, dan flu, diharapkan menunggu di area merah. Sedangkan pasien tanpa gejala di area hijau dan pasien prioritas di area prioritas yang telah disediakan. Pemeriksaan dan pengobatan. Pasien akan dipanggil untuk dikaji awal, yaitu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah atau tensi, suhu tubuh, pernafasan, nadi, dan lingkar perut. Pasien juga akan ditanyakan keluhan yang dirasakan saat ini. Setelah pengkajian awal, pasien akan diarahkan sesuai dengan poli yang dibutuhkan, di antaranya poli umum, poli anak dan KIA, serta poli gizi. Setelah pemeriksaan, pasien akan mendapatkan kertas resep untuk ditebus di apotek. Namun, jika pasien membutuhkan pemeriksaan lanjutan, maka akan dianjurkan untuk pemeriksaan ke laboratorium. Untuk pemeriksaan lanjutan yang dilakukan di laboratorium, seperti pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, pemeriksaan kehamilan dan persiapan calon pengantin atau catin, pemeriksaan dahak, antigen, golongan darah, dan lain-lain. Jika sudah selesai diperiksa, hasilnya akan dibawa ke bagian poli kembali untuk dibacakan dan dijelaskan oleh dokter. Untuk beberapa masalah kesehatan pasien yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan lingkungan, maka akan diberikan konseling oleh tenaga kesehatan gizi dan kesehatan lingkungan. Pengambilan obat dan administrasi. Setelah mendapatkan resep, pasien bisa menyerahkan resep tersebut ke petugas di ruangan apotek. Sembari menunggu obat disiapkan, pasien bisa menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan sesuai ruang tunggu pertama tadi. Jika obat telah selesai disiapkan, petugas akan memanggil nama pasien dan menjelaskan obat yang didapat, dan pasien dipersilahkan menyelesaikan administrasi. Administrasi pasien dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pasien BPJS dan pasien umum. Setelah mendapatkan pelayanan, obat, dan menyelesaikan administrasi, pasien dipersilahkan pulang. Untuk kasus kegawat daruratan atau IGD, pasien yang datang berobat akan dilayani di ruangan IGD. Jika pasien memiliki gejala ISPA dan kehilangan penciuman, maka pasien akan diberikan pengobatan sesuai keadaannya dan diperiksa antigen. Jika hasil antigen pasien reaktif, pasien akan dilayani sesuai protokol COVID-19, dan pengobatan akan diberikan sesuai dengan kegawat daruratan yang terjadi. Pasien akan diklasifikasi sesuai gejala dan keadaannya. Apakah pasien isolasi mandiri di rumah atau perlu dirujuk ke rumah sakit. Jika hasil antigen non-reaktif, akan dilayani sesuai kebutuhan gawat daruratnya dan diberikan pengobatan seperti biasa. Setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan, pasien bisa mendapatkan obat di apotek sesuai resep yang telah diberikan dokter. Kemudian menyelesaikan administrasinya, apakah dilayani dengan BPJS atau umum.
Itulah alur pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Keranji. Semoga kita semua sehat dan bahagia, karena kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Mari jaga tubuh dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.